Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya anak-anak, kita bertemu kembali dengan Bu Umi ya. Semoga kalian semua diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah SWT. Sebelumnya kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga dengan bacaan basmalah diberikan kemudahan, kelancaran, dan kepahaman semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan hari ini, Bumi akan bahas tematik IPS, tema 8 subtema 1, jenis usaha ekonomi. Ini kita sudah bahas di tema sebelumnya ya. Ini hanya untuk penambahan dan pengingatan kembali. Adapun jenis-jenis kegiatan dan usaha ekonomi yang ada di Indonesia adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia melakukan berbagai usaha. Berbagai kegiatan dan jenis usaha dilakukan untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang pertama adalah bidang usaha agraris. Ingat ya, negara Indonesia adalah negara agraris. Yang dinamakan usaha agraris adalah jenis usaha bidang produksi yang bergerak dalam pengelolaan sumber daya alam, hewan dan tumbuhan. Dan jenis usaha yang termasuk bidang agraris adalah pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Kita bahas pertama adalah pertanian. Yang dimaksud pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Tanah pertaniannya biasanya ditanami apa? Sayur mayur, buah-buahan, dan palawija. Pertanian di Indonesia itu dibagi menjadi 3. Sawah, ladang, dan pekarangan. Sawah itu adalah lahan basah yang terdiri dari sawah irigasi, tada hujan, lebak, dan pasang surut. Sedangkan ladang, lahan kering di sekitar hutan, hasilnya padi gagah, ubi kayu, dan ubi jalar. Yang ketiga adalah pekarangan, lahan yang ada di sekitar rumah kita dan dimanfaatkan oleh keluarga. Sekarang perkebunan. Perkebunan adalah usaha kegiatan budidaya tanaman yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Contohnya apa? Kopi, perkebunan teh, kelapa sawit ya. Itu namanya perkebunan. Dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah perhutanan. Apa dinamakan perhutanan? Perhutanan adalah usaha pengelolaan sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Adapun sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk usaha perhutanan antara lain kayu jati, damar, rotan, kayu, dan diolah menjadi bahan baku mebel atau untuk membangun rumah. Paham ya anak-anak? Sekarang peternakan. Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakan dan pemeliharaan hewan ternak. Peternakan di Indonesia dibagi menjadi 3 jenis peternakan ya. Peternakan unggas. Apa dinamakan peternakan unggas? Contohnya adalah ayam, itik, angsa. Hasilnya apa? Telur, daging, bulu. Yang kedua, peternakan hewan kecil. Contoh hewannya apa? Domba, kelinci, biri-biri. Dan hasil dari hewan kecil itu apa? Daging, susu, kulit, kotoran untuk biogas. Yang ketiga adalah peternakan hewan besar. Contoh hewannya apa? Sapi, kuda, kerbau. Yang dapat diambil apanya? Daging, susu, kulit, tenaga, dan kotorannya juga untuk
biogas. Yang kelima adalah perikanan. Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan. Ini juga dibagi menjadi 3. Air tawar, air payo, air laut. Air tawar itu tempatnya sungai, danau, rawa. Hasilnya apa? Ikan mujair, lele, gurame, belut, nila, dan ikan mas. Sedangkan air payo itu tempatnya di tambak dekat pantai. Apa yang ada di air payo? Bandeng, kepiting, udang, patin, dan kerapu. Sedangkan air laut itu tempatnya di laut. Hasil yang ada di laut, tuna, sarden, mutiara, rumput laut, dan udang. Sekarang industri. Industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan sarana dan peralatan. Industri ini ada yang mengolah bahan mentah menjadi produk olahan, bisa setengah jadi atau produk jadi. Nah, industri ini dibagi menjadi 2 macam. Industri besar dan industri kecil. Contoh ya, ciri dari industri adalah jumlah alatnya besar, modalnya juga besar, tenaga kerjanya juga besar. Contohnya adalah mobil, baja, tekstil, otomotif. Sedangkan industri kecil, cirinya adalah jumlah alatnya kecil, modalnya juga tidak terlalu banyak, tenaga kerjanya juga kecil. Contohnya apa? Pengrajin mebel, pengrajin keramik. Yang ketiga, perdagangan. Apa dinamakan perdagangan? Kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Dengan adanya perdagangan, produsen dapat menjual hasil produksinya ke konsumen. Barang yang diperdagangkan antara lain makanan, pakaian, hewan, barang elektronik, dan lainnya. Nah, kegiatan perdagangan ini biasanya dilakukan di pasar tradisional, pasar modern, toko, warung, atau kaki lima. Yang ke-D adalah pertambangan. Apa dinamakan pertambangan? Pertambangan adalah usaha menggali dan mengelola sumber daya dari dalam bumi. Hasil pertambangan ini dikelompokkan menjadi 3 ya. Mineral logam, yaitu barang tambang berbentuk biji yang biasanya dapat menghantarkan panas dan arus listrik. Contohnya emas, perak, aluminium, dan timah. Nah, mineral logam ini diolah dan dimanfaatkan sebagai peralatan rumah tangga, alat elektronik, dan perhiasan. Sedangkan mineral non logam ya merupakan barang tambang yang biasanya tidak dapat menghantarkan panas dan listrik. Contohnya apa? Batu kapur, belerang, pasir. Nah, barang non-logam ini biasanya dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Yang ketiga adalah sumber energi. Merupakan hasil pertambangan yang dapat menghasilkan energi dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya apa? Minyak bumi. Minyak bumi ini dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan. Yang terakhir adalah jasa. Jasa adalah sebuah usaha berupa pemberian layanan kepada orang lain. Jenis-jenisnya apa? Jasa itu yang pertama adalah jasa kesehatan, contohnya dokter, perawat, bidan. Jasa keamanan, satpam. Jasa pendidikan, guru, dosen, dan pengajar les. Dan masih banyak lagi ya jasa ya. Sekarang sikap menghargai kegiatan ekonomi di masyarakat. Dengan adanya jenis usaha kegiatan ekonomi yang beragam, masyarakat dapat bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tanpa adanya kerjasama dalam kegiatan ekonomi, maka masyarakat akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya. Maka kita wajib mengembangkan sikap menghargai
dalam setiap kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar kita. Ini tadi sudah dibahas juga di PKN ya, hampir sama. Sikapnya adalah membayar sesuai dengan barang atau jasa. Ya, membayar sesuai dengan harga barang atau jasa. Yang kedua, menjaga kebersihan sehingga meringankan pekerjaan petugas kebersihan. Yang ketiga, memberi kritik dan saran secara santun terhadap hasil pekerjaan orang lain. Ya, cukup sekian dulu dari Bu Umi. Untuk pertemuan hari ini kita akhiri ya dengan bacaan alhamdulillah ya. Dan Bu Umi ingatkan jangan lupa sholatnya, murojaahnya ya selalu istiqomah. Apabila ada kata yang salah, Bu Umi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.